Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan bahwa Indonesia dijajah Belanda itu selama 350 tahun. Apakah benar pernyataan tersebut? Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Adapun fakta pertamanya, yakni Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman, yakni pada tanggal 22 Juni 1596. Ini mendarat di Banten, jadi dari Belanda sampai ke Banten. Dikarenakan pada saat itu Belanda gagal mendapatkan rempah-rempah dikarenakan pelabuhan Lisabon ditutup oleh Spanyol untuk para pedagang Belanda. Belanda kemudian melakukan penjelajahan sampai di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ini kalau dihitung dari kedatangan Cornelis de Houtman dengan asumsi bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, kalau versi Belanda itu Indonesia merdeka tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan hasil konferensi meja bundar. Berarti di sini ada pernyataan Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, jadi 1596 ditambah 350 tahun sama dengan 1946. Jadi kemungkinan hitung-hitungannya seperti ini, dibulatkan menjadi 350 tahun. Padahal pada saat itu Belanda hanya datang untuk mendapatkan rempah-rempah dan Cornelis de Houtman sendiri akhirnya diusir oleh rakyat Banten. Jadi kalau anggapan Indonesia dijajah 350 tahun, kemungkinan dasarnya adalah ini. Ketika pertama kali penjelajah Belanda sampai di Banten. Kemudian fakta selanjutnya, fakta kedua, ini kalau didasarkan dari pembentukan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC sendiri dibentuk tanggal 20 Maret 1602 sebagai gubernur jenderal pertamanya, yakni Peter Both. Adapun tugasnya monopoli perdagangan, juga memiliki hak oktroy, tapi akhirnya tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan. Kemudian dibentuklah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hindia miliknya Belanda atau juga sering disebut sebagai East Hindia, Hindia Timur. Kalau didasarkan pada tahun pembentukan VOC dengan asumsi yang sama, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, berarti 1602 ditambah 350 tahun. Hasilnya adalah 1952. Padahal Indonesia merdeka tahun 1945. Adapun VOC sendiri bukanlah sebuah negara, akan tetapi VOC itu merupakan kongsi dagang yang dibentuk oleh orang-orang Belanda. Tujuannya adalah untuk monopoli perdagangan, kemudian agar tidak terjadi persaingan sesama pedagang Belanda, dan juga untuk menghadapi kongsi dagang lain. Fakta ketiga, Indonesia itu ternyata tidak hanya dijajah oleh Belanda. Ketika masa Herman Willem Daendels, yakni dari tahun 1808 sampai 1811, itu sebenarnya Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Saat itu Prancis di bawah Napoleon Bonaparte berhasil menguasai negara-negara di Eropa, salah satunya adalah Belanda. Kemudian Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya yaitu Louis Bonaparte untuk berkuasa di Belanda. Nah, Louis Bonaparte ini kemudian mengutus yang namanya Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Lihat, ini hanya Pulau Jawa. Selanjutnya, Indonesia juga pernah dijajah oleh Inggris, yakni berdasarkan kapitulasi Tuntang pada tahun 1811. Sebagai gubernur jenderalnya adalah Sir Stamford Thomas Raffles. Dan baru berakhir pada tahun 1816 ketika disepakati yang namanya Konvensi London. Selanjutnya, periode dari 1942 sampai 1945, Indonesia itu dijajah oleh Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati 8 Maret 1942. Wilayah Indonesia dikuasai oleh Jepang. Jadi tidak hanya Belanda saja yang menjajah Indonesia, melainkan di sini ada Prancis, penjajahan tidak langsung melalui Belanda, kemudian ada Inggris dan ada Jepang. Belanda ini unik. Belanda itu menjajah Indonesia, sementara di negerinya itu pernah dijajah oleh Spanyol, pernah dijajah oleh Prancis, kemudian pernah dijajah oleh Jerman saat Perang Dunia Kedua. Nah, kalau didasarkan hitung-hitungan ini, kalau dimulai dibentuk Hindia Belanda, berarti 1800 ditambah 350 tahun, berarti jawabannya adalah 2150. Berarti tidak tepat kalau Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Kemudian sebenarnya dari mana sih kata
kita dijajah 350 tahun. Yang pertama adalah dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yakni Gubernur De Jong, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1931 sampai 1936. Ini pada tahun 1936 pernah berkata bahwa Belanda sudah berkuasa 300 tahun dan masih akan berkuasa 300 tahun lagi. Selanjutnya, pernyataan Presiden Soekarno dalam pidato ulang tahun proklamasi kemerdekaan tahun 1946. Bunyinya kira-kira seperti ini. Tatkala pada 17 Agustus tahun yang lalu, kita memproklamasikan kemerdekaan kita dengan kata-kata sederhana, belum dapat kita membayangkan benar-benar apa yang kita hadapi. Kita hanyalah mengetahui bahwa proklamasi kita itu adalah satu kata penghenti kepada penjajahan yang 350 tahun. Kata-kata dari Bung Karno. Kemudian muncul pendapat dari G.J. Racing, salah satu peneliti sejarah, dalam bukunya yang berjudul Bukan 350 tahun dijajah. Di sini G.J. Racing membantah pernyataan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun. Racing malah berpendapat bahwa penjajahan Belanda 350 tahun itu hanyalah mitos atau cerita yang dilebih-lebihkan dan tidak jelas kurun waktunya kapan mulai sampai berakhirnya penjajahan tersebut. Racing juga berpendapat bahwa sekitar tahun 1870 sampai 1910 itu terdapat beberapa kerajaan yang masih merdeka. Di Sumba, kemudian di Sulawesi Selatan itu ada Goa, kemudian di Aceh, Langkat, di Kutai, Langkat, kemudian Lingga, dan juga Batak itu masih termasuk wilayah yang merdeka. Jadi, satu daerah dengan daerah lain, tahun penaklukannya berbeda-beda. Contohnya saja Aceh itu baru benar-benar dikuasai oleh Belanda tahun 1912. Daerah-daerah lain juga berbeda-beda penguasaannya oleh Belanda. Racing sendiri berpendapat bahwa Hindia Belanda itu sebagai negara yang dijajah itu kurang lebih 40 tahun. Tetapi itu pun tidak benar-benar seluas wilayah Republik Indonesia saat ini. Kesimpulannya, yang pertama, pendapat dari Dr. Lili Suratminto, MA, kata kita dijajah 350 tahun yang diungkapkan oleh Bung Karno itu bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang pada periode tahun 45 sampai tahun 49 itu harus berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan menghadapi Belanda atau saat itu namanya Nica yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Kesimpulan selanjutnya adalah antara daerah satu dengan daerah yang lain itu pendudukannya berbeda-beda. Tahun dijajahnya berbeda-beda. Contohnya Bali itu dikuasai tahun 1904, sedangkan Aceh itu baru benar-benar dikuasai tahun 1912. Dan ada beberapa kerajaan yang masih merdeka, akan tetapi menjalin hubungan dengan Belanda melalui perjanjian. Sedangkan nama Indonesia sendiri itu baru populer itu pada tahun 1928 ketika adanya Sumpah Pemuda itu mulai populer menggunakan nama Indonesia. Dan nama Indonesia itu baru resmi digunakan sebagai sebuah nama negara itu adalah tahun 1945. Negara Indonesia itu lahir baru tahun 1945 secara hukum, secara de facto sama de jure. Kalau dihitung dari tahun 45 dengan asumsi bahwa setelah itu kita dijajah Belanda, itu sampai tahun 49, berarti Indonesia hanya dijajah selama 4 tahun. Yakni ketika tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Jadi mengenai 350 tahun itu sebenarnya kurang begitu tepat. Demikianlah materi mengenai penjelasan pernyataan 350 tahun penjajahan Belanda di Indonesia. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.